Baik, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Coba ya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman di HNI, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. HNI sukses. Sukses. Siapa yang mau sukses? Arif. Oke. Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa salimu taslima. Adada ma ahata bi ilmuk wa khata bihi qalamuk wa asa kitabuk wardallahu sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa ani tabi'in wa tabi'in bisanin ila yaumiddin. Teman-teman HNI dimanapun Anda berada, semoga Allah berikan keberkahan buat Anda semua. Amin. Silaturahim saya yang pertama di grupnya Pak Ep ya? Ya, Zoom. siap. Ya. Ya, semoga Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, banyak orang yang pengen sukses di HNI, tapi seringkali dia kesulitan untuk mendapatkan kesuksesan itu. Permasalahannya adalah, yang pertama, seringkali kita tidak memiliki tujuan. Yang kedua, seringkali kita tidak tahu cara mencapai tujuan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dua ilmu yang harus dimiliki pada saat seseorang ingin mendapatkan kesuksesan. Ilmu yang pertama kata beliau adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah atau ilmu mengenal tujuan. Ilmu mengenal tujuan ini utama daripada yang lainnya. Di dalam hadis Arba'in, Imam Nawawi meletakkan bab niat di bab pertama. Kenapa? Pentingnya niat di atas segalanya. Dalam buku Stephen Covey, Seven Habits, salah satunya adalah start from the end, memulai dari akhir. Artinya apa? Memahami tentang tujuan hidup kita, tujuan akhir, goal kita itu adalah yang utama. Ilmu yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah ilmu ma'rifatul insan, ilmu mengenal manusia, mengenal cara mencapai tujuan. Seseorang sudah tertarik untuk mendapatkan tujuannya, tapi kalau dia tidak tahu caranya, stres. Sebagian orang stres karena tidak punya tujuan, sebagiannya stres karena tidak tahu cara mencapai tujuan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada saat kita bicara tentang tujuan dan cara, Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah padaku, niscaya akan aku kabulkan. Mintalah padaku. Kita diperintahkan untuk meminta. Dan Allah yang akan mengabulkan. Seringkali permintaan kita kecil, sehingga kenapa kita permintaan kecil? Karena kita langsung berpikir caranya. Kalau kita berpikir caranya, pasti kita tidak akan meminta sesuatu yang besar. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, tugas kita meminta. Maka mintalah kepada Allah. Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, mintalah kepada Allah walau hanya segenggam garam. Segenggam garam aja kita minta sama Allah, apalagi sesuatu yang besar. Nah, jangan pernah berpikir bagaimana caranya. Pada saat kita berpikir bagaimana caranya, maka
Allah akan keluar dari doa kita. Karena ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Niscaya tugas kita minta, tugas Allah mengabulkan. Jangan pernah berpikir bagaimana caranya pada saat kita meminta. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, seringkali penghasilan kita kecil karena cita-cita kita kecil. Cita-cita kita kecil seringkali karena kita egois. Saya pernah bertanya kepada seorang pemuda, Mas, pengen punya penghasilan berapa? Saya pengen punya penghasilan 3 juta, Ustaz. 3 juta, cukup Ustaz. Buat apa? Buat cicilan motor, kontrakan, dan biaya hidup dengan satu istri. Nah, teman-teman sekalian, ada variabel yang lain nggak? Nggak, cuma itu aja. Ada yang salah nggak dengan cita-citanya ini? Nggak ada yang salah. Tapi terlalu kecil. Bandingkan dengan seorang ibu yang saya tanya, Bu, pengen punya penghasilan berapa? Saya, Ustaz, pengen punya penghasilan, dia sebutkan, saya tidak tahu pengen punya penghasilan berapa, tapi yang saya inginkan, saya pengen punya pesantren yang bisa menampung 100 anak yatim piatu dan duafa. Kalau saya hitung-hitung, minimal saya harus punya penghasilan 100 juta. 100 juta. Bapak dan Ibu sekalian, seringkali penghasilan kita kecil karena cita-cita kita kecil. Cita-cita kita kecil seringkali karena kita egois. Hanya memikirkan diri kita sendiri. Bangunlah cita-cita yang besar. Mimpi yang besar. Nah, seringkali kita nggak segera sukses karena cita-cita kita kecil. Ditambah dengan kita nggak yakin. Nah, coba bicara tentang tujuan. Kalau kita suruh memilih, Anda suruh memilih antara pengen seperti Nabi Sulaiman apa seperti Nabi Ayub? Pengen seperti Nabi Sulaiman atau pengen seperti Nabi Ayub? Pasti di antara kita akan mengatakan saya pengen seperti Nabi Sulaiman, Ustaz. Pengen seperti Nabi Sulaiman. Kenapa nggak seperti Nabi Ayub? Saya pengen sukses. Nah, pertanyaannya, apakah kita pernah berdoa seperti doanya Nabi Sulaiman? Apakah kita pernah meminta kepada Allah seperti mintanya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu berdoa dalam surat Shad ayat 35, Rabbighfirli wahabli mulkala yang bagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, ampunilah aku. Berikanlah aku kerajaan yang tidak ada yang memiliki kerajaan itu setelah zamanku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Kau Maha Pemberi. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah kerajaan. Bukan cuma kerajaan, tapi dia meminta kepada Allah kerajaan yang tidak ada yang memilikinya setelah zaman dia. Coba bayangkan. Doanya dasarnya luar biasa. Dia tidak minta kekayaan. Karena kekayaan seringkali untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kerajaan, dia ingin menyelamatkan rakyatnya dari kefakiran dan dari kekufuran. Nah, sebesar apa cita-cita kita? Sebesar apa keinginan kita? Ini sangat pengaruh. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, motivasi yang besar akan membuat kita mendapatkan sesuatu yang besar. Bicara tentang tujuan, coba Anda sebutkan, apakah tujuan Anda, mimpi Anda, doa kita semua ini sudah besar? Caranya gampang. Anda coba pegang WhatsApp nanti ya, mungkin setelah acara ini, lalu sampaikan di grup-grup WhatsApp yang Anda ada di sana, mohon doakan, saya pengen punya penghasilan 100 juta tahun ini misalkan. Doakan gitu. Atau doakan saya pengen punya penghasilan 10 juta tahun ini. Atau mungkin
saya pengen punya penghasilan 1 miliar tahun ini. Kalau orang responnya, amin. Itu berarti cita-cita kita masih biasa. Di pandangan orang lain biasa. Tapi kalau sampai dia memberikan kiriman emoji wow gitu. Ya, dia terpukau begitu apa yang kita cita-citakan. Nah, itu berarti cita-cita kita itu sudah di atas rata-rata. Bapak dan Ibu sekalian, rahmat Allah, pastikan kita punya cita-cita di atas rata-rata. Yang kedua, bicara tentang cara. Jangan pernah berpikir tentang cara pada saat kita meminta pada Allah. Apakah Nabi Sulaiman pada saat berdoa, Rabbik firli wa habli mulkala yang bagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Pada saat Nabi Sulaiman berdoa, dia berpikir bagaimana caranya? Tidak. Nabi Sulaiman tidak pernah berpikir bagaimana caranya pada saat berdoa. Tapi caranya Allah akan tunjukkan. Caranya Allah akan tunjukkan. Jalan-jalannya Allah akan tunjukkan. Seperti Nabi Musa pada saat berdoa, Ya Rabb, selamatkan kami dari kejaran Firaun. Selamatkan kami dari kejaran Firaun. Nabi Musa berdoa. Apakah pada saat Nabi Musa berdoa, Nabi Musa berpikir bagaimana caranya? Enggak. Nabi Musa tidak pernah berpikir bagaimana caranya. Dia serahkan sama Allah caranya. Lalu Allah perintahkan pergilah engkau ke arah laut. Kalau Nabi Musa berpikir, nggak mungkin ke arah laut. Pasti ke arah utara, kalau nggak ke arah selatan. Pengikutnya bertanya, wahai Nabi Musa, kenapa kita ke arah laut? Kenapa kita ke arah laut? Apa di sana ada kapal? Tidak. Lalu kenapa kita ke arah laut? Saya tidak tahu. Saya diperintahkan Allah pergi ke arah laut. Samina wa ta'na. Begitu di tepi pantai, para pengikutnya panik. Di belakang ada pasukan Firaun, di depan ada laut, terjepit. Wahai Nabi Musa, bagaimana selanjutnya? Mereka panik. Tapi Nabi Musa berdoa, Ya Rabb, selamatkan kami. Dan tetap berprasangka positif sama Allah. Apa yang terjadi? Kita sudah tahu. Allah selamatkan Nabi Musa dengan pengikutnya dengan cara membelah lautan menjadi dua. Nabi Musa dan pengikutnya menyeberang, lalu pasukan Firaun ikut nyebrang, Allah tenggelamkan pasukan Firaun. Oh, begitu caranya. Allah kabulkan begitu caranya. Mungkin kalau seandainya larinya ke arah utara, selatan, bolak-balik aja tuh. Bahkan akan terjebak, kekejar nanti. Oh, begitu. Bapak dan Ibu sekalian, banyak doa-doa kita yang kita minta sama Allah. Ya Rabb, saya ingin ini, ingin itu. Berikan kami anak-anak yang soleh. Berikan rumah yang luas. Kendaraan yang terbaik. Gitu. Jangan pernah berpikir bagaimana caranya. Biarkan Allah yang bekerja untuk memikirkannya. Biarkan Allah yang bekerja untuk mengabulkannya. Kalau pada saat kita berdoa, kita sudah berpikir bagaimana caranya, maka Allah akan keluar dari doa itu. Ya sudah, kamu yang minta, kami kerjakan sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, rahmat Allah, minta. HNI, kita sudah bergabung bersama HNI. Bisa jadi ini cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Oh, kita minta, ya Rabb, saya pengen ini, pengen itu. Ternyata Allah kenalkan kita dengan HNI. Dari sekian banyak orang-orang yang ditawarkan oleh mentor, kenapa kita yang tertarik? Dari sekian banyak acara, kenapa kita bisa hadir? Oh, bisa jadi HNI adalah cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Hari ini saya diminta untuk membahas tentang sukses menjadi pengusaha HNI dengan menjadi penguasa pasar. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, rahmat Allah, bicara tentang cara kita akan temukan.
Bicara tentang cara, kita akan temukan. Yang penting adalah kita minta sama Allah. Setelah itu caranya Allah akan tunjukkan pada kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana mencapai caranya. Pengundang saya untuk berbagi pengalaman. Bagaimana menjadi LED lalu bisa menguasai pasar. Alhamdulillah jaringan saya sekarang kurang lebih sekitar 1,2 juta. Artinya sepertiga lebih dari seluruh mitra yang bergabung di HNI. Omset saya sekitar sepertiga juga. Sepertiga dari omset perusahaan. Alhamdulillah, ini sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Saya bukan seorang marketing. Saya bukan seorang yang pandai bicara tadinya. Saya juga bukan orang yang pandai merayu orang. Tapi alhamdulillah saya bisa mencapai prestasi-prestasi ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pengalaman ini akan saya bagi di forum ini dan mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan bisa dipelajari. Bapak dan Ibu sekalian Ramadan, di HNI itu seperti kita menanam sawit. Ya, seperti kita menanam sawit. Semakin banyak pohon sawit yang kita tanam, maka hasilnya semakin besar. Tapi pada saat kita memulai, ya kan, kita harus mencari lahannya, kita harus menanam pohonnya, ya kan, kita harus lalu merawatnya sampai dia panen. Nah, begitu panen, kita tanam lagi tempat lain, tanam lagi tempat lain, tanam lagi tempat lain. Nah, begitu sudah panen, kita tinggal menikmati hasilnya. Menjalankan HNI ini seperti kita seorang nelayan mencari kerang, mencari mutiara dalam kerang. Pada saat dia menyelam, dia tidak memilih mutiara itu yang ada di dalam kerang, tapi diambil kerang-kerang itu yang ada di bawah tanpa memilih, masukkan ke dalam karung, naik ke atas. Begitu sampai di atas baru dia dipilih. Artinya apa? Pada saat kita mencari seseorang, mencari mitra, jangan pernah berpikir bahwa ini ada mutiaranya atau tidak. Semuanya yang kita temui, kita ajak, kita ambil. Kita tawarkan HNI, kita PCH-in. Nah, di HNI Bapak dan Ibu sekalian, seperti penambang minyak, atau seperti penambang emas. Pada saat kita mencari emas, kita serok dengan serokan yang besar. Isinya bukan emas. Ada pasir, ada batu, ada emasnya begitu. Tapi dari sekian banyak yang diserok, sebagian besar bukan emas. Mungkin sekali serok cuma dapat 1 atau 2 biji emas. Ya kan? Tapi kita tetap serok itu. 1-2 biji emas itu sudah cukup untuk membayar kerja kita seharian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian Ramadan Allah, bagaimana kita membangun HNI-nya gitu. Nah, saya ingin sampaikan beberapa materi dasar sebenarnya. Mudah-mudahan bisa dipelajari. Oh, nggak bisa nge-share ya? Bisa, Ustaz. Oh, bisa ya? Bisa. Oke. Coba perhatikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bisa dilihat ya. Terlihat. Ya. Hubungan kita dengan HNI itu apa? Kita sebagai pasar, HNI sebagai perusahaan support. Logikanya adalah kita seperti orang yang ingin membangun sebuah perusahaan. Seseorang yang bangun perusahaan, pengen punya perusahaan, maka dia harus mempersiapkan A sampai Z-nya. Ya. Dia harus mempersiapkan minimal 6 hal. Yang pertama, manajemen keuangannya harus disiapkan,
manajemen personalnya atau SDM dipersiapkan, manajemen produksi harus dipersiapkan, manajemen marketing harus disiapkan, manajemen akunting harus disiapkan, manajemen R&D harus disiapkan. Seseorang pengusaha konvensional, dia harus lakukan ini semuanya. Ya, yang menjadi masalah adalah Renal Kasali mengatakan dari 100 orang yang terjun dalam bidang usaha, yang bertahan sampai tahun kelima itu tidak lebih dari 5 orang. Dari 100 yang bertahan tidak lebih dari 5 orang. Artinya apa? 95% orang yang terjun dalam usaha itu gagal. Setelah dipelajari, kenapa gagal? Sebagian besarnya mereka mengalami kejenuhan. Dan mereka tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah manajerial tadi. Manajemen keuangannya dia nggak siap, manajemen personalianya nggak siap, manajemen produksinya nggak siap, manajemen marketingnya nggak siap, manajemen akunting nggak siap, manajemen R&D-nya nggak siap. Nah, sementara di HNI, Bapak Ibu sekalian, kita bermitra dengan HNI, itu HNI menjadi bagian yang menyelesaikan PR buat kita. Menyelesaikan PR-PR buat kita. Sebagai contoh, sekarang banyak perusahaan yang menjalankan outsourcing. Ya, sebagai contohnya misal gini, beberapa perusahaan dia tidak mau ngurusin tentang office boy-nya outsourcing. Ya. Atau ada perusahaan yang dia maklun produknya. Dia punya produk tapi produknya maklun, artinya perusahaan lain yang membuat. Nah, dia bermitra. Atau perusahaan yang tidak mau ngurusin masalah pajak, maka dia bayar konsultan pajak. Atau perusahaan yang berpikir dia tidak mau pembinaan SDM-nya, ya pokoknya personalianya diserahkan kepada perusahaan lain. Dia tinggal terima SDM yang sudah siap pakai, diedukasi sama perusahaan personalia itu, dia hanya siap pakai. Banyak perusahaan-perusahaan yang membagi bagian-bagian manajerial diserahkan kepada perusahaan lain. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah agar dia fokus. Perusahaan ini fokus untuk menjalankan bisnisnya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, kita dengan HNI itu bermitra. Kita sebagai distributor ini bermitra. Kita pemilik pasar, HNI pemilik manajerial, manajemen. Nah, kita bersinergi untuk menguasai pasar. Nah, ini cara-cara berpikirnya nih. Karena ada orang yang bilang, orang yang sukses di MLM itu bukan pengusaha. Loh, kok bukan pengusaha? Karena yang dijual produk lain. Lah, itu yang pemilik Indomaret, pemilik Alfamart, pengusaha bukan? Pengusaha, itu yang dijual bukan produk dia. Yang dijual bukan produk dia malahan. Ya kan? Tapi pengusaha juga. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang tidak menjual produknya sendiri. Produk orang lain yang dijual. Itu tetap pengusaha. HNI juga pengusaha, tapi dia lebih simpel. Karena apa? Nah, coba perhatikan. Dari 6 manajerial, 4 manajerialnya kita serahkan kepada HNI. Manajemen keuangan, kita nggak perlu mikirin keuangan. Untuk gaji karyawan kita, HNI yang ngurus. Coba bayangkan. HNI yang ngurus keuangan kita. Pernah kita ngitung-ngitung gaji karyawan kita? Ya kan? Nggak pernah kita gitu. Yang kedua, manajemen produksi. Produksi di urusannya HNI. Kita nggak pernah mikirin produksi, Pak. Mikir produksi itu rumit. Rumit sekali. Saya pernah membuat sebuah perusahaan. Rumit, luar biasa. Ya kan? Dengan segala aspek yang rumit, luar biasa. Manajemen produksi dipegang oleh HNI. Yang ketiga, manajemen akunting dipegang oleh HNI. Ya kan? Akunting, catatan semuanya, ini yang pegang. Manajemen R&D, Research and Development, pengembangan usaha, bagaimana ke depan sampai dibuatnya HNI ID, itu adalah hasil dari Research and Development, bahwa
perusahaan network marketing harus menerobos punya marketplace. Anda bisa bayangkan, tidak semua perusahaan network marketing punya marketplace. Ini 4 ini kita serahkan kepada HMI. Sementara tugas kita adalah konsentrasi di manajemen personalia, manajemen SDM, dan manajemen marketing. Ini aja. 2 ini aja. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, di dalam menjalankan HNI kita konsentrasi bagaimana menguasai pasar, market. Oh, pesaing kita begini, pesaing kita begini. Kenapa 212 mat, Sodakomat, Kitamat, mereka susah berkembang karena mereka melawan Indomaret, Alfamart, gitu kan, dengan head to head ya, berhadap-hadapan. Di mana ada Alfamart, Indomaret, dia buat dibuka di sebelahnya. Ada Alfamidi, dia buka di sebelahnya. Kita nggak siap head to head. Umat Islam sudah tertinggal. Siapa yang menguasai pasar di Indonesia? Kita tahu siapa orangnya. Siapa pemilik pasar di Indonesia? Kita sudah tahu. Nah, begitu Muslim sudah bersemangat untuk masuk ke dalam jihad iktisodi, ingin menguasai pasar, dia masuk ke dalam peperangan yang dikuasai oleh mereka. Nggak bakalan kita bisa menang. Sementara HNI, ini menarik. Kalau mereka melakukan head to head, berhadap-hadapan, di HNI kita gerilya. Adanya kita seperti tidak ada. Tidak ada, tapi ada. Ya, ini luar biasa. Nah, fokus kita di 2. Di marketing sama manajemen SDM. Bagaimana mengetahui tentang product knowledge dan bagaimana mengetahui tentang people knowledge. Sudah mulai paham ya? Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, pada saat kita ingin membangun sebuah perusahaan, ya, HN ini usaha kita, usaha Anda pribadi, punya Anda pribadi. Pada saat Anda ingin membangun HNI, maka Anda harus siap merekrut. Ada yang bertanya, Ustadz, saya mau jalanin HNI, tapi saya nggak mau ngerekrut deh. Saya nggak mau ngerekrut. Halo, kita bukan karyawan, kita pengusaha. Di HNI kita pengusaha. Ciri-ciri pengusaha, pertama dia ngerekrut karyawan. Kalau dia nggak mau ngerekrut karyawan, terus apa yang dilakukan? Dia ngerekrut karyawan. Setelah ngerekrut karyawan, karyawannya ngerekrut pembeli. Ya kan, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka di HNI tidak boleh tidak, dia harus merekrut. Ya, walaupun edukasinya, rekrut ini bukan tujuan PCA itu merekrut. PCA itu meningkatkan jam terbang kita presentasi atau CR HNI. Nah, sebenarnya rekrut atau closing adalah dampak dari aktivitas itu, bukan tujuan. Jadi kalau kita edukasi ke jaringan, PCA berapa kali, 5-20 kali, itu bukan targetnya closing, perlu dipahamkan. Targetnya adalah mensiarkan produk. Seperti waktu saya pertama kali menjalankan HNI, saya ditanya sama mentor saya, Pak Bagus, berapa mitranya sekarang? Saya bilang mitra saya kurang lebih 1.000 orang, Pak. Gitu. Oh, subhanallah, Pak Bagus pahalanya banyak betul. Lalu saya bertanya, apa hubungannya antara pahala dengan jaringan? Sampai saya pulang kampung di rumah orang tua saya, di atas kulkas rumah orang tua saya ada minuman suplemen. Saya ambil, saya lihat komposisinya. Saya bukan orang farmasi, saya bukan orang apoteker. Tapi begitu saya menjalankan HNI, saya paham betul bahwa sebagian besar obat-obat yang beredar di Indonesia ini haram. Maka saya perhatikan, saya lihat
komposisinya ternyata ada etanol. Masya Allah, orang tua saya minum suplemen etanol, yang ada etanolnya. Lalu saya bilang, Pak, jangan minum ini, Pak. Jangan minum suplemen ini. Karena ini ada etanolnya. Etanol haram, dia masuk dalam kategori alkohol. Ganti produk HNI. Begitu diganti produk HNI, saya tersadar, ya Allah, saya telah menyelamatkan orang tua saya dari api neraka. Ini baru 1 orang. Bagaimana yang saya ajar 1000 orang? Ini pahala, ini akhirat. Yang luar biasa. Semenjak saat itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya menawarkan HNI ini kepada semua orang. Minimal 5 kali dalam sehari. 5 kali. Kalau sehari tidak menawarkan kepada 1 orang pun, perasa ada yang hilang. Nah, begitu menawarkan 5 kali, terserah orang itu mau gabung atau tidak. Terserah orang itu mau beli atau tidak. Yang penting saya tawarkan, balighu ani walau ayat. Sampaikan walaupun 1 ayat. Ternyata di antara mereka yang saya tawarkan, dia tertarik untuk membeli, tertarik untuk bergabung. Ternyata semakin banyak orang yang bergabung, semakin banyak orang yang membeli, omset saya naik. Begitu omset saya naik, bonus saya naik. Luar biasa. Barang siapa yang orientasinya akhirat, dunianya pasti ngikut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali ke slide ini. Tidak mungkin seorang pengusaha tidak merekrut. Karena pasti minimal yang direkrut adalah karyawannya. Nah, ya kan? Nah, slide yang saya gambarkan. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, pada saat kita membangun sebuah usaha, kita sebut owner, ya, pemilik usaha. Ya, di awal-awal seorang owner juga CEO, ya, direkturnya, dirutnya, presdirnya, biasanya ownernya, karena dia ingin memastikan bahwa perusahaan ini bisa berjalan seperti apa yang diharapkan. Lalu dia merekrut karyawan. Nah, begitu juga di HNI, kita merekrut karyawan. Di mana posisi karyawan kita? Nah, nanti kita akan jelaskan di whiteboard, ya. Di mana karyawan kita, gitu kan? Ya, pertama CEO, lalu karyawan. Karyawan baru merekrut konsumen atau buyer. Semakin banyak konsumen yang direkrut, maka akan semakin besar omsetnya. Semakin besar omsetnya, semakin besar profit yang didapatkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahmat Allah, coba perhatikan slide ini. Saya pernah ditanya oleh seorang penjahit Taylor jahit yang toko bikin kemeja, bikin jas dan sebagainya. Ditanya begini dia, Ustadz, saya punya tailor. Lalu saya ngambil karyawan dari kampung, dari nggak bisa apa-apa. Saya ajarin dari A sampai Z, mulai dari jahit, ngukur, motong, sampai finishing. Setelah dia bisa semua, 3 tahun kemudian dia keluar kerja dari tempat saya. Lalu dia bikin sendiri tailor di dekat tailor saya. Akhirnya pelanggan-pelanggan saya pindah ke dia sebagian. Sakit hati saya, Ustadz. Sakit. Lalu dia bertanya, bagaimana caranya agar karyawan saya betah kerja di tempat saya? Pasti ada yang mengusulkan gajinya dinaikkan. Pertanyaan saya, sampai seberapa besar kenaikan gaji itu? Karena banyak orang yang gajinya besar pun nggak betah kerja di tempat dia kerja. Oh, dikasih share saham. Berapa saham yang bisa kita berikan? Lalu saya sampaikan begini, Pak, besok Anda cari lagi karyawan dari kampung. Yang nggak ngerti apa-apa, Anda ajarkan dia. Mulai dari A sampai Z Anda ajarkan. Sebelum Anda mulai, Anda sampaikan ke dia. Anda kerja di saya 3 tahun aja. Anda akan saya ajarkan dari A sampai Z. Setelah tahun ketiga, Anda akan saya buatkan cabang.
saya buatkan cabang. Loh, kenapa dibuatkan cabang? Bapak dan Ibu sekalian, setiap orang fitrahnya ingin berkembang. Kalau hari ini saya menjadi karyawan, saya nanti pengen jadi bos. Pasti begitu. Nah, karena kita sudah janjikan dia buka cabang, dia nggak berpikir kan? Dia konsentrasi aja ke kerja. Tapi kita benar-benar ingin mewujudkan cita-citanya. Kita ingin mewujudkan janji kita. Jangan cuma lip service. Nah, setelah 3 tahun, siapkan dia cabang. Karena kita yang menyiapkan, maka radiusnya atau jaraknya kita yang ngatur. Jaraknya mungkin 3 kilo kemudian, atau mungkin 5 kilo. Nah, misalkan kita atur yang tidak mengganggu pasar kita. Nah, lalu sampaikan ke karyawan nih, kamu akan saya buatkan cabang. Tapi sebelum kamu pegang cabang itu, tolong ajarin karyawan barunya. Kita ambil lagi karyawan dari kampung, dia ngajarin. Nah, begitu dia sudah buka cabang 1, kita sampaikan ke karyawan yang kedua, kita kasih cabang lagi. 3, 4, 5, sampai 10 cabang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Brand toko kita, tailor kita akan terkenal. Terkenal. Orang akan kenal, oh nih tailor ini banyak cabangnya nih kan gitu. Pusatnya di sini ya. Yang kedua, kita bisa mengambil proyek yang volumenya jauh lebih besar, kita share ke mereka. Dan yang ketiga, kita bisa dapat saham dari cabang-cabang itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, kalau bisnis konvensional, memang resikonya begitu. Begitu karyawan kita sudah pintar, dia akan buka cabang sendiri. Ya, ada beberapa perusahaan yang kehilangan marketingnya, karena marketingnya bikin perusahaan sendiri. Nah, di HNI, Bapak Ibu sekalian, kita diajarkan untuk segera buka cabang. Begitu bergabung, Anda segera buka cabang. Biasanya kalau di konvensional itu, perusahaan-perusahaan konvensional, dia berpikir buka cabang setelah tahun ke-5. Berkembang nih, tahun ke-5 baru buka cabang. Dan itu sulit luar biasa. Tapi di HNI begitu Anda bergabung, siapkan cabang-cabangnya. Siapkan cabang-cabangnya. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, slide-nya ini menarik. Begitu kita jadi CEO, atau kita membayar CEO, maka CEO itu sudah merekrut karyawan. Karyawan merekrut buyer. Buyer lama-lama jadi pelanggan. Karena dia jadi pelanggan, lama-lama tertarik untuk menjadi distributor. Ya. Jadi biasanya kalau seorang jadi distributor itu karena dia sudah pernah menggunakan produknya. Lah, kita mau jadi distributor tapi belum pernah pakai produknya, ya nggak mau lah, karena kita belum yakin. Nah, setelah jadi pelanggan, jadi distributor. Setelah jadi distributor, jadi cabang. Lalu mandiri. Kita hanya mendapatkan saham dari perusahaan-perusahaan yang mandiri. Coba Anda bayangkan, ini di HNI. Nah, ini slide yang ingin saya sampaikan di sini. Bapak dan Ibu sekalian rahmat Allah, saya stop share dulu. Kita ya, saya ganti slide. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sudah terlihat ya? Jelas, benar bagus. Oke, sudah terlihat belum? Terlihat, Ustaz, terlihat. Sudah. Oke. Oke. Sudah terdengar, Pak? Slide-nya, belum. Enggak. Terdengar nih. Saya pakai Terdengar. pakai HP. Ya, Oke. terdengar. Oke.
Bapak dan Ibu sekalian, logikanya kita, bentar, Bu. Bentar dulu ya, saya siapin dulu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, saya akan lanjutkan di pakai whiteboard biar lebih mengena. Ya. Di HNI itu kita punya usaha sendiri. Ya. Di HNI ini kita punya usaha sendiri. HNI adalah usaha kita. Seperti kita ingin bangun sebuah perusahaan, maka kita persiapkan karyawan kita. Ya. Karyawan kita ED. Target pertama kita menjadi ED, maka kita mencari 6 orang dulu. Saya ulangi. Saya ulangi, Pak. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, di HNI, kalau pangkat kita masih AB sampai ED, ini fasenya belajar. Ya, fasenya belajar. Kenapa belajar? Karena di HNI adalah ilmu yang baru. Siapapun kita, siapapun Anda, tidak pernah mempelajari bisnis seperti HNI di bangku-bangku sekolah. Makanya orang yang serius menjalankan HNI, dia harus belajar. Ikuti home sharing, ikutin training-training, pelatihan-pelatihan. Saya kurang lebih baru 6 bulan kemudian baru paham tentang bisnis HNI itu 6 bulan setelah saya mempelajarinya. Setelah ED ke LED, ini fase magang. Fase magang, di mana ilmu yang kita dapatkan pada saat AB ke ED, kita terapkan di sini nih, di ED sampai LED. Baru setelah LED, ini fase berkarir. Jadi kalau AB sampai ED dapat bonus, dari AB sampai ED dapat bonus, anggap aja itu beasiswa. Jadi nggak besar lah, mungkin 1 juta, 2 juta, anggap aja beasiswa. Gunakan uang itu untuk belajar lagi. Ya, jangan dianggap itu penghasilan. Itu adalah fase belajar. Dari ED ke LED, fase magang. Ya, magang mungkin dapat sekitar 5 juta, 3 juta, atau 6 juta. Dia tidak full gajinya, gitu kan, karena masih magang. Begitu jadi LED, ini fase berkarir. Anda begitu jadi LED, selamat, Anda siap berkarir di HNI. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana menjadi LED, ini harus kita pelajari nih. Loyal Executive Director harus kita pelajari. Pertama, syarat pertama jadi ED. Yang kedua, omset, ya kan, minimal 36.000 poin. Dengan syarat omset maksimal per jalur 9.000. Yang ketiga, bonus minimal 7 juta. Nah, ini fondasi awal menjalankan HNI. Jadi kalau seandainya belum punya fondasi ini, bangun fondasinya. Kalau Anda sudah punya ini, maka Anda akan bisa membangun karir pasar di HNI. Yang pertama menjadi ED. Hari ini menjadi ED,
hari ini menjadi ED dengan cara membangun 6 jalur. Dalam support system kita diajarkan membangun 10 jalur. 10 jalur. 6 jalur priority. Saya biasanya mengajarkan level pertama ini keluarga. 6 keluarga. Loh, kenapa bukan orang lain? Logikanya kalau kita bangun bisnis, yang kita ajak duluan siapa? Pasti keluarga. Keluarga yang kita ajak duluan untuk bangun bisnis. Setelah 6 keluarga, gampang nggak ngajak keluarga? Gampang. Dakwah pertama kali yang harus kita orang yang pertama kali kita dakwakan adalah keluarga. Ngajak keluarga gampang. Istri atau suami, kedua orang tua, kedua mertua, kakak atau adik, ipar, dan sebagainya. Artinya 6 bisa. Nah, begitu 6, Bapak dan Ibu sekalian, bangun fondasi lagi. Minimal kita bangun per jalur itu 6. Apa namanya? Idealnya kita bangun 10 lagi. Saya ulangin. Di level pertama bangun 10, prioritas ke-6. Di level 2, bangun 10 setiap jalur, fokus minimal di 3. 6, 3. Edukasinya 10, tapi minimal. Ini 6, minimal 3. 3, 3, 3, 3, 3. Ini 18 kerabat. Coba kita bayangkan. 6 keluarga. Ada yang bertanya, kenapa bukan orang kerabat dulu, Pak, level pertama? Ada mitra saya yang semuanya di level pertama itu kerabat. Sampai 15 kerabat. Lalu dari 15 kerabat itu, ada 10 yang manajer. Level pertamanya kerabat, 10 manajer. Walaupun dia punya 10 manajer, pangkatnya apa? Maksimal EF. Eksekutif manager. Ya. Kalau dia menjadi eksekutif manager, lalu dia ingin menjadi eksekutif director, maka dia harus membangun lagi 18 di level kedua. Iya, kalau yang ini aktif. Kalau yang ini nggak aktif, maka kita yang harus bangun lagi. Padahal kalau 10 manajer itu adanya di level 2, kita tinggal mencari 8 kurangnya. Sehingga cara yang saya edukasinya adalah level kita fokus di level kedua. Bukan level pertama. Untuk menjadi ED adalah tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab mitra kita, tanggung jawab kita. Kita yang bertanggung jawab untuk menjadi ED. Paham ya? Setelah 6 keluarga, 18 kerabat. Siapa kerabat ini? Teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman kerja, teman tetangga, teman olahraga, teman perjalanan, teman komunitas, teman pengajian, kerabat. Gampang apa gampang? Pasti gampang. Kecuali yang nggak punya teman. Ya. 6 keluarga gampang. Lalu masing-masing keluarga ini kita kasih 3 jalur, sampai 6 jalur, berarti 18 kerabat. Paham? 18 kerabat. Fokuslah di 18 kerabat ini. Setelah 18 kerabat, tes mereka. Tes nih yang 18 kerabat, karena kita fokusnya di sini nih. Inilah karyawan-karyawan kita. Logikanya begini, Pak. Kita bangun perusahaan, maka CEO-nya keluarga. Karena trust kita sama keluarga. CEO keluarga, lalu dia mencari karyawan. Yang kerja siapa? Karyawannya. Yang karyawannya. Nah, setelah 18 kerabat, tes dia. Pak, Bu, siap nggak jalankan HNI? Oh, siap. Oke, selanjutnya rekrut ya, Bu. Gitu. Rekrut minimal 5 keluarga.
minimal 5 keluarga. 1, 2, 3, 4, 5. Idealnya 10, minimal keluarga. Keluarga siapa? Keluarga kerabat. Keluarganya kerabat. Jadi mudah. Mudah banget. Mudah banget. Asal dia mau saja ngerekrut keluarga gampang. Betul? 5 orang rekrut keluarga. Kalau orang yang tidak mau ngerekrut, berarti dia tidak siap menjadi pengusaha. Logikanya begitu ya. Berarti kita coret dia dari daftar kita. Tapi nggak usah bilang ke orangnya, karena saya coret, ya jangan. Nanti dia kecewa. Bisa jadi nanti dia aktif 2 bulan, 3 bulan, atau setahun, 2 tahun yang akan datang. Saya punya mitra Pak Ari Mariadi itu. Sekarang dia jadi emerald. Awal kali bergabung, saya undang jarang datang. Saya kalau datang duduknya belakangan, seringnya telat. Begitu saya sukses di HNI, saya dapat mobil, ketemu sama dia tengah jalan. Mas Bagus, ini mobil dari HNI? Iya, dari HNI. Kok bisa sih? Ya bisa, dia bilang. Ajarin saya dong. Nah, mulai saat itu dia datang ke rumah. Pagi datang, siang datang, sore datang. Sehari 3 kali dia datang. Jadi kalau ada mitra-mitra kita undang, tidak mau datang, atau belum mau datang, atau malas datang, karena kitanya belum sukses. Itu catat tuh. Kalau kita sudah sukses, mereka nggak disuruh aja ke datang. Karena mereka akan belajar. Oke ya, kita kembali lagi. Konsentrasi di 18. Setelah 18 ini mereka kita tes pertama ngerekrut 5 orang. Istrinya atau suaminya, kedua orang tua, kedua mertua. Selesai. Oke, selesai. Nah, tes yang kedua, adakan home sharing. Adakan home sharing. Minimal 2 kali dalam sebulan. Di setiap titik ini. Di 18 kerabat ini. Berarti kalau sebulan 2 kali, berarti kalau kita full kerjain sebulan, berarti 36 kali lah. Ya, seperti itu. Loh, kenapa adakan home sharing? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Karena setiap home sharing ini akan menghasilkan omset kurang lebih 1000 poin. Ini pengalaman ya. Setiap home sharing menghasilkan 1000 poin. Kemarin ada mitra saya mengadakan home sharing, dia bawa 1 dus extra food isi 25 botol, habis saat itu juga. Berarti kurang lebih 500 poin. 500 poin terjual saat itu. Ditambah setelah saat itu, setelah hari hanya, pasti akan ada pembelian lagi. Nggak mungkin lah. Satu anak kan satu botol. Dia kalau punya anak 1, kalau punya anak 4 botol dia harus siap. Ya kalau sebulan cuma 1, rata-rata sebulan 2. Nah, 1000 poin per home sharing ini sangat mungkin. Nah, fungsinya apa home sharing ini? Home sharing fungsinya adalah iklan. Kenapa kok iklan, Pak? Tugas kita mengenalkan produk aja. Selanjutnya biarkan produk yang bekerja. Ya, kenapa kita iklankan di home sharing? Karena HNI tidak mengiklankan di televisi, tidak mengiklankan di media-media lain. Berapa biaya iklan? Sebagai contoh saja, sampo Pentin itu 800 miliar per tahun anggaran untuk iklan. Artisnya, bayar iklan televisi, di radio, di billboard, kurang lebih 800 miliar. Ini nggak ada, di HNI ini nggak ada. HNI tidak menganggarkan untuk iklan. Kemana anggaran ini? Ke distributor. Sehingga distributor fungsinya adalah mengiklankan. PCA salah satunya adalah PCA. Nah, pada saat mengiklankan ini, Bapak dan Ibu sekalian, pada saat mengiklankan ini, jangan terlalu kaku-kaku. Santai aja. Nggak usah bicara, oh ini produknya mengandung H2CO4. Lah, nggak usah begitu.
Sampaikan aja apa yang kita pakai. Alhamdulillah saya pakai ini sehat loh. Alhamdulillah saya pakai ini makin cantik loh begitu. Alhamdulillah anak saya, alhamdulillah. Ceritakan aja, santai. Nah, dan buat menarik, iklannya buat menarik. Seperti kalau kita televisi iklan nggak menariknya kita ganti channel. Nah kalau di HNI buatlah iklan yang menarik. Kalau di kondisi pandemi hari ini, buatlah iklan-iklan lewat media sosial. Kita rekam, kita share. Kita rekam, kita share. Ya, di Kalimantan Barat itu ada namanya Pak Zen. Dia pinter banget mengiklankan. Apapun dia iklani. Lewat medsosnya. Lewat Facebook. Dia pakai MHS diiklanin, pakai extra food diiklanin, anaknya minum extra diiklanin. Iklanin semuanya, diiklankan. Nah, yang kedua, fungsi HS adalah promo. Promo. Orang belum mau pakai kalau dia belum pernah coba. Makanya pertama, seringkali kalau kita adakan home sharing, itu peserta yang hadir kita suruh cobain produk-produknya. Misalkan kalau sabun kolagen kita potong menjadi 25. Lalu kita bagi-bagiin. Kok 25 Pak? Ya, sekedar harum, lalu dipakai di muka gitu, karena akan terasa. Lalu bukan cuma promo tapi demo. Demo produk. Demo produk ini Bapak dan Ibu sekalian, misalkan ada 2 gelas, isi kasih es. Satu gelasnya dituang dengan minyak goreng, lalu diaduk, lalu menggumpal minyak gorengnya. Sampaikan ke peserta yang hadir, Pak, Bu, kalau kita sering makan makanan yang goreng-gorengan, maka darah kita akan beku seperti ini. Kalau darah beku seperti ini, berarti dia banyak mengandung kolesterol, kolesterol jahat. Semakin banyak kolesterol jahat, ini akan menyebabkan hipertensi. Hipertensi menyebabkan stroke. Wow, itu orang akan beli semua. Orang akan beli. Begitu dia sampaikan udah takut semuanya. Nah, gelas yang kedua kasih es, lalu kasih zaitun. Zaitun yang dari Palestina keren banget. Saya udah coba. Kasih zaitun, diaduk, dia nggak menggumpal. Nih Bu, sama-sama minyak, tapi beda kualitasnya. Minyak zaitun tidak pernah menggumpal. Jadi pakailah, masaklah, gorenglah makanan kita dengan zaitun. Keren. Pasti sehat dan nikmat. Yang kedua, yang berikutnya, campurkan yang ada zaitun ini ke gelas yang minyak goreng. Nih Bu, lihat, masukkan ke dalam minyak goreng. Aduk, terurai. Yang gumpal itu terurai lagi. Dia terurai. Bu, kalau kita konsumsi zaitun, maka lemak-lemak yang kotor, lemak-lemak jahat, kolesterol yang jahat akan terurai dan akan terbuang bersama urin. Itu orang pakai borong semuanya. Demo. Atau mungkin demo extra food. Gelas, kasih mie instan, lalu teteskan betadin. Aduk, minyak menghitam. Sampaikan, Pak, Bu, ini kalau kita makan mie instan, ini racun. Racun masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam anak kita. Mengerikan ini, bahaya. Makanya, anak-anak kita menjadi bodoh dan gampang sakitan. Tuangkan extra food, trot. Diaduk lagi. Normal. Yang hitam-hitam hilang. Bu, ini penetral racun. Itu keborong semua orang. Seperti itu. Apalagi kalau ditambah dengan diagnosa. Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau diagnosa, silakan. Udah Pak, satu penyakit bisa tupu itu. Satu penyakit bisa tupu itu. Nah, seperti itu. Tugas kita Bapak Ibu sekalian adalah memperkenalkan produk. Selanjutnya biarkan produk yang bekerja. Nah, setelah kita adakan home sharing, sekali home sharing itu 1000 poin. Targetnya 2 kali home sharing. Begitu 2 kali home sharing, kali 2, totalnya 2000. Ya kan? Begitu total 2000, sampaikan kepada tuan rumahnya, nih ya,
Sampaikan ke rumahnya, Bu, ini sudah 2.000 poin. Kalau tidak jadi stokis sayang banget. Kalau nggak jadi SC sayang banget, udah 2.000 poin. Jadi SC deh, ntar saya bantu. Jadilah dia SC. Karena dia jadi SC, poinnya 2.000, masukkan ke sini 200, 200, 200, 200, 200, 200. Jadilah sini manajer. Oh, di sini ya, yang ada yang home sharing di sini, Pak. Bukan di sini, di sini. Jadilah manajer. Ada 3 manajer, jadilah senior manajer keluarga kita. Jadi senior manajer, senior manajer, senior manajer, senior manajer, ada 6 senior manajer jadi ED. Tercapailah syarat ED. Berapa lama? Tergantung kita. Mau home sharing 2 kali dalam 1 bulan atau 2 kali dalam 2 bulan, terserah. Nah, begitu sudah jadi ED dengan komposisi 18 stokis, masing-masing stokis bisa menghasilkan 2.000 poin. 2.000 poin itu, Pak, kalau orang sudah kenal, itu gampang sekali. Kenapa? 2.000 poin itu, saya ada, kelihatan nggak sini? Ya, sini deh. 2.000 poin itu ekuivalen dengan 10 dikali 200 poin. Artinya apa? Satu stokis itu hanya mengawal minimal 10 kakak. Mengawal 10 kakak, mendampingi 10 kakak untuk belanja 200 poin. 200 poin itu ekuivalen dengan Rp600.000. Rp600.000 itu Bapak Ibu sekalian. Itu udah kita survei. Satu keluarga rata-rata mengeluarkan kebutuhan harian. Pasta gigi, sabun, deterjen, sampo, kopi, susu, madu, dan lain sebagainya, kurang lebih satu kakak itu mengeluarkan kebutuhan itu kurang lebih sekitar 600.000 sampai 1 juta. Nah, kita ambil yang 600.000 aja, 200 poin. Jadi satu stokis itu 200 poin. Begitu satu stokis ini 2.000 poin, dikali ada 18 stokis, totalnya 36.000 poin. 36.000 poin tercapai. Nah, dengan komposisi seperti ini, 18 stokis, masing-masing stokis omsetnya 2.000 poin. Totalnya 36.000 poin. Komposisi seperti ini, serapan bonusnya kurang lebih sekitar 20% atau 7,2 juta. Maka di bulan berikutnya dia akan mendapatkan bonus 7,2 juta. 7,2 juta tercapai. Kalau ini tercapai di dua periode evaluasi LED, ya kan, 2 bulan evaluasi LED, maka kita menjadi LED di bulan ketiga. Kalau sudah jadi LED, dapat tambahan bonus 2,5 juta dari bonus royalti LED. Ditambah dengan 500.000 jadi bonus stokis, total 3 juta. 3 juta ditambah 7 juta sama dengan berapa? 10 juta. 7 juta tambah 3 juta, 10 juta. Rata-rata LED baru itu bonusnya nggak pernah di bawah 10 juta. Rata-rata di atas 10 juta. Pertanyaannya, kalau sudah bonus 10 juta, keberatan nggak mengawal 18 stokis ini? Dikawal 18 stokis ini. Saya punya mitra kerja di sebuah perusahaan, dia kerjanya bagian canvassing, kirim ke toko-toko. Saya tanya, Pak, sehari berapa toko targetnya? Dia bilang targetnya sehari 25 toko. Berapa, Pak, gajinya? Kurang lebih 5 juta. 25 toko satu hari datangin. Butuh apa, produknya apa, atau cari lagi yang lain. Kalau yang sudah langganan mau tinggal ngomong, udah selesai. 5 juta. Hari ini di HNI ada bonusnya 10 juta, ngawal 18 stokis. 18 kerabat ini, 18 stokis ini Bapak Ibu sekalian.
Tidak perlu 25 per hari, 18 stokis per bulan. Datangnya nih per bulan. Datangnya per bulan. Begitu didatangi per bulan, dia akan bertambah omsetnya, dia naik karirnya. Dari SC naik menjadi DC, naik menjadi AC, naik menjadi BC. Nah, ini menarik. Begitu dia naik pangkatnya, naik jenjang karir stokisnya, maka masing-masing ini akan semakin lama semakin mandiri. Semakin mandiri, bonus anak akan semakin besar. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, dari 18 ini, masing-masing dari 3 ini satu yang aktif, dari 3 ini satu yang aktif, 3 ini satu yang aktif, 3 ini satu aktif, dengan omset 6.000, Anda tetap menjadi LED. Mudah sekali. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi LED dengan cara mudah. Nah, yang penting adalah kita mau untuk melakukan home sharing dengan orientasi PPA, iklan, promo. Nah, di sini kita menguasai pasar dengan sukses bersama HNI. Berapa omset HNI sekarang? Kurang lebih sekitar 150 miliar. Besar untuk kalangan kita. Tapi kalau dilihat dari potensinya, berapa omset Indomaret? Indomaret ada 12.000 toko. Satu toko omsetnya 1 miliar. Dibikin rata-rata. Berarti omsetnya Indomaret 12 triliun per bulan. Bandingkan dengan omset HNI, masih jauh. Ya kan? Tapi kita sangat optimis bisa mengalahkannya. Itu baru Indomaret, belum Alfamart, belum Alfamidi, belum Indo, belum Giant, belum Carrefour. Nah, semakin banyak mitra-mitra yang kita ajak, berarti pasar kita semakin luas. Semakin luas pasar kita, maka profit kita semakin besar. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan tanya jawab aja. Silakan.